Jadi sebelumnya itu aku seperti anak remaja pada umumnya yang pakai baju sedikit terbuka, terus nongkrong-nongkrong. Akhirnya aku memutuskan untuk menutup aurat aku ketika aku mendapatkan mimpi atau bisikan gitu saat tidur. Mungkin emang itu salah satu cara Allah untuk menjauhkan aku dari dosa-dosa yang pernah aku lalui. Jadi aku dijauhi nih sama mereka. Halo, nama aku Alda, umur aku 24 tahun. Saat ini aku bekerja sebagai salah satu karyawan di media online sebagai social media officer. Kesibukannya kerja, nggak ada lagi kesibukan aku. Menurut kamu, hijrah itu apa sih? Hijrah itu, yang aku tahu itu perpindahan. Tapi kalau untuk diri aku sendiri, hijrah itu adalah dimana seorang muslimah atau muslimin itu berpindah dari yang buruk ke yang baik atau memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut kamu sendiri saat ini sudah berhijrah belum? Kalau saat ini aku masih sedang proses berhijrah, jadi masih belajar untuk mendalami agamaku sendiri gitu. Boleh diceritakan nggak proses hijrahnya itu seperti apa? Kalau diceritain, dulu tuh sebenarnya aku nggak berhijab, aku belum menutup aurat aku sepenuhnya. Aku mulai berhijab itu pas aku kuliah semester 3, itu kalau nggak salah 5 tahunan yang lalu. Jadi sebelumnya itu aku seperti anak remaja pada umumnya yang pakai baju sedikit terbuka, terus nongkrong-nongkrong, kayak gitu-gitu. Terus akhirnya aku memutuskan untuk menutup aurat aku ketika aku mendapatkan mimpi atau bisikan gitu saat tidur. Jadi waktu aku tidur, aku tuh ada yang bisikin atau dapat mimpi tuh kayak, "Alda, hijab dong," kayak gitu. "Ayo tutup auratnya," gitu. Cuman pas aku bangun tuh aku ngerasa kayak, siapa ya? Kok tiba-tiba dapat mimpi itu? Apa ini pesan atau emang udah saatnya? Cuman pas aku dapat mimpi itu, aku nggak langsung berhijab atau langsung menutup aurat. Aku jadi kayak tanya-tanya dulu ke teman-teman aku, terus aku ceritain, gue dapat mimpi ini nih segala macam. Kira-kira gimana ya? Nah terus selang seminggu atau 2 minggu, aku konsul ke orang tua. Terus aku ceritain kalau aku tuh dapat mimpi ini. Menurut kalian gimana? Terus ya udah akhirnya aku udah mantepin diri, walaupun sebenarnya belum siap untuk menutup aurat. Akhirnya, oh ya udah deh, hijab aja gitu. Ya udah, jadinya sampai sekarang udah berhijab. Tuh. Sebelum-sebelumnya kamu sama sekali tidak ada dorongan atau tidak ada niatan untuk menggunakan hijab gitu? Sebenarnya sih bukannya tidak ada ya. Mungkin lebih tepatnya belum ada dorongan. Sebenarnya aku mau hijab, cuman nggak secepat itu. Karena waktu itu masih kuliah semester 3, dan aku udah terbiasa dari aku lahir tuh emang nggak pakai hijab. Jadi kayak belum ada dorongan, dan di lingkup keluargaku juga nggak menyuruh aku untuk kayak, ayo hijab gitu, enggak sih. Jadi aku emang nunggu kesiapan diri aja sih. Dan pada saat dapat mimpi baru deh ngerasa kayak, oh ini kayaknya. Kalau dari keluarga sendiri? Kalau itu lebih ke papaku sih. Kan papaku bisa dibilang di dalam rumah itu dia orang yang paling dekat sama Allah. Maksudnya kayak agamanya tuh dia lebih mengerti daripada aku, mamaku dan adik-adikku. Jadi dia kayak, ayo dong kak, tutup aurat, udah gede. Kan maksudnya dosanya juga ke kamu, nanti kamu di akhirat gimana gitu. Cuman aku di situ belum terketuk banget gitu loh. Tapi ada dorongan dari papa. Ada nggak sih yang berubah dari diri kamu gitu yang kamu rasakan? Kalau ditanya ada yang berubah, banyak banget, terutama di kontrol emosi mungkin ya. Dulu tuh aku orangnya emosian, gampang banget panas. Kayak ada omongan apa yang menyinggung tuh aku langsung kayak, kenapa sih? Pokoknya marah-marah aja bawaannya. Nah kalau sekarang tuh enggak, jadi kayak ya udah sabar aja, nggak usah diladenin, udah gede juga. Jadi kayak emosi aku sih jadi lebih rendah gitu. Mungkin ada suatu keajaiban dalam proses kamu berhijrah?
Kalau keajaiban mungkin dulu kan circle pertemanan aku bisa dibilang bukan circle yang yang muslimah kayak gitu-gitu. Keajaibannya mungkin aku setelah aku berani untuk menutup diri, circle orang-orang yang membawa aku waktu di keburukan itu jadi menjauh. Aku nggak tahu sih itu bisa dibilang keajaiban atau enggak. Mungkin emang itu salah satu cara Allah untuk menjauhkan aku dari dosa-dosa yang pernah aku lalui. Jadi aku dijauhi nih sama mereka. Tapi sekarang masih keep kontak. Cuman emang berkurang aja gitu cara kita mainnya. Mungkin itu bisa dibilang keajaiban versi aku sih. Karena emang mungkin ini cara Allah untuk menjauhkan aku dari dosa-dosa yang tadi aku bilang. Jadi aku ngerasa kayak kecewa tuh pas awal-awal kayak, ya kayaknya gara-gara gue hijab jadi nggak diajak main lagi deh. Tapi aku kayak ngerasa, ya udah deh emang mungkin udah saatnya aku ganti circle. Terus juga setelah aku dijauhi sama teman-teman aku yang lama, aku didekatin lagi sama teman-teman yang baru yang lebih baik gitu loh, mendekatkan aku sama Allah, kayak ngajaknya nggak yang aneh-aneh, nggak yang untuk kenakalan remaja pada umumnya lagi gitu. Kegiatan-kegiatan positif apa yang saat ini kamu suka lakukan? Kalau untuk kegiatan positif, aku ngaji setiap hari Jumat. Itu papaku manggil Pak Ustadz. Kebetulan papaku temennya Ustadz dan dia tetangga aku, jadi dia dipanggil papaku untuk ngajarin aku sama adik-adikku ngaji. Jadi kita setiap hari Jumat ngaji sih, gitu. Itu setelah kamu berhijab? Iya. Dulu masih kecil aku emang udah ikut ngaji, cuman aku belum menutup aurat. Tapi pas aku pindah rumah, terus jadi kita ganti guru ngaji, terus aku udah berhijab, baru deh kita dipanggilin guru ngaji yang baru. Melihat kamu sudah menggunakan hijab, reaksi atau respon dari orang tua kamu, terlebih papa kamu gimana? Kalau untuk ngeliat reaksi secara langsung, papaku tipikal orang yang gengsi, jadi kalau untuk ngeliat langsung sih mungkin enggak. Tapi dia secara nggak langsung tuh dia nunjukin kayak, alhamdulillah nih anak-anak aku sudah hijab. Kebetulan juga aku punya adik perempuan, dan dia jadi setelah aku berhijab, dia ikutan aku berhijab dan papaku jadi seneng gitu, kayak bangga nih anak-anaknya udah bisa menutup aurat. Paling kalau misalkan kita lagi keluar atau mau pergi, bajunya masih kurang sopan, itu diingetin kayak gitu. Apa yang membuat kamu memutuskan untuk tetap berada di jalan Allah gitu? Yang membuat aku memutuskan itu yang paling penting sih bekal untuk nanti di akhirat ya. Karena aku ngerasa dosa aku tuh udah banyak. Terus di saat aku udah berhijab, ada baiknya aku untuk memperbaiki diri. Jadi buat bekal aku di akhirat nanti sih. Jadi ngumpulin amal kayak gitu-gitu, berbuat baik. Jadi itu keuntungan untuk aku juga dan nanti di kehidupan aku di akhirat kayak gitu. Tantangan atau cobaan atau godaan yang membuat kamu itu ingin menyerah gitu, pengen kembali lagi ke masa-masa dulu sebelum mau berhijrah, ada nggak? Ada banget. Itu salah satu itu baju ya. Aku tuh bener-bener dulu tuh bajunya bisa dibilang yang kayak bukan seksi sih, tapi yang seadanya, nggak tertutup ini. Makin kesini tren fashion tuh kayak, aduh lucu banget kiblatnya, pokoknya kayak bajunya unik-unik. Ada rasa pengen, aduh kalau gue belum hijab kayaknya bisa nih pakai. Tapi balik lagi, keadaan aku sekarang udah menutup diri, jadi lebih baik aku memperbaiki diri terus gitu. Cara kamu untuk mengatasi keinginan itu gimana? Sekarang juga teman-teman aku nggak yang semuanya tertutup ya, tapi mereka mendukung aku untuk kayak, jangan, udah nggak apa-apa, istiqomah aja. Emang sih istiqomah tuh berat banget ya. Tapi ya sekarang aku tetap pada pendirian aku untuk menutup diri. Ada nggak sih impian yang belum tercapai sampai saat ini? Tetap istiqomah. Maksudnya cara aku berhijab atau berpakaian tuh mungkin lebih sopan lagi atau lebih tertutup lagi. Pengen banget nyampe di titik itu, cuman aku saat ini lagi berusaha. Jadi mungkin seiring berjalannya waktu dan emang tujuannya emang mau ke sana, maksudnya untuk makin memperbaiki diri dan istiqomah dalam berhijab. Karena beneran istiqomah hijab itu susah banget. Misalkan sekarang udah ngerasa udah tertutup nih dibandingin sama teman-teman yang lain, tapi ada baiknya aku lebih memperbaiki lagi cara berhijab aku, tutur kataku,
terus aku mendalami agamaku sendiri gitu. Sekalian untuk bekal aku sih nanti gitu. Boleh dong disampaikan pesan untuk diri sendiri, pesan untuk kamu. Pesan untuk aku dari Alda untuk Alda. Pokoknya jangan terbawa pengaruh orang lain. Tetap sama pada pendirian kamu. Tetap sama apa yang sedang kamu jalani. Kalau bisa diperbaiki. Pokoknya jangan sampai kamu keluar batas gitu. Dan istiqomah gitu. Insya Allah. Ada nggak sih pesan yang pengen kamu ucapkan buat papa kamu? Aduh. Buat papa, buat mama. Makasih udah bantu aku, udah nuntun aku untuk selalu ada di jalan yang benar. Jangan capek-capek untuk ngasih tahu kalau aku ada salah. Dan pokoknya tetap bimbing aku biar kita bisa ke surga bareng-bareng. Nah, satu lagi, pesan untuk sahabat solehah di luar sana yang mungkin masih belum menemukan hidayahnya untuk berhijrah. Untuk teman-temanku yang di luar sana, pesan dari aku sebagai orang awam, kalau kalian belum menemukan hidayah, mending lebih baik kamu mencari sendiri hidayahnya, karena di dunia ini tuh cuma sementara, yang lama itu di akhirat. Jadi kita harus mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya supaya bisa masuk surga.